Selamat pagi teman-teman, selamat ketemu kembali dengan saya Aji Sutanto Channel. Kali ini kita akan berbincang sedikit tentang pertanyaan teman saya tempo hari tentang bagaimana membuat kesehatan yang prima menjadi kuat, bagaimana cara mengakses kebahagiaan, pencapaian tertentu. Maka tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini, di semesta ini yang secara instan bisa terjadi begitu saja. Segala sesuatunya memerlukan sebuah daya dan upaya serta energi yang kita keluarkan untuk pencapaian dan perolehan yang kita inginkan. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana cara meningkatkan kesehatan di dalam tubuh kita? Segala sesuatu pasti ada proses mengapa seseorang menjadi sehat atau seseorang menjadi sakit dan lain sebagainya. Ketika tubuh seseorang setiap harinya terlatih, ototnya, tulang-tulangnya terlatih dengan gerakan-gerakan fisik yang sangat baik, maka dipastikan tubuhnya akan mengalami peningkatan dan organ tubuh juga mengalami berbagai fungsi dengan baik dan apa adanya serta normal. Kesehatan yang prima pastinya bisa diperoleh dengan gerak tubuh yang baik, lalu dengan pola makan dan pola minum yang sehat, lalu istirahat yang cukup, dan juga latihan-latihan fisik yang teratur dilakukan setiap hari dan setiap saat. Alamiahnya tubuh itu digerakkan. Jadi semua sel-sel yang ada di dalam tubuh, semua badan organ tubuh kita itu secara alamiah memang harus digerakkan, sehingga semua pergerakan di dalam sel-sel dan tubuh kita, saraf, otot, tulang, dan sebagainya itu mengalami kegiatan dan gerak sebagaimana mestinya, karena itu alamiahnya adalah demikian. Maka ketika tubuh tidak digerakkan dengan baik sebagaimana mestinya, maka ia akan mengalami berbagai kendala dan persoalan sehingga merebet ke semua organ tubuh yang sangat mungkin akan mengalami disfungsi organ tubuh sebagaimana mestinya. Dan itu seseorang menyebutnya sebagai sakit penyakit. Teman-teman yang berbahagia, lalu bagaimana membuat badan kita menjadi kuat atau tubuh kita menjadi kuat, lalu psikis kita juga kuat, mental kita menjadi kuat dan sebagainya. Tidak ada seorang juara manapun, tidak ada seorang atlet manapun yang tanpa melalui proses yang panjang dalam berlatih, dalam menempa dirinya, dalam berjuang, dalam pencapaian-pencapaian yang dia inginkan. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, ketika seseorang menginginkan kekuatan yang luar biasa yang terjadi dalam tubuhnya, dipastikan dia harus menggembleng tubuhnya dengan sedemikian rupa. Dia harus mempersiapkan itu semua, harus melatihnya, harus mengasahnya, harus membuat latihan-latihan yang secara teratur dilakukan setiap hari, setiap saat. Tidak ada kekuatan yang dibangun secara tiba-tiba. Sebuah kekuatan pasti dibangun dengan berbagai daya dan upaya, dengan kesungguhan, dengan keuletan, dengan konsistensi, serta dilakukan dengan secara terus-menerus. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana cara mengakses sebuah kebahagiaan? Seorang di ujung telepon bertanya demikian. Begini teman-teman, kebahagiaan itu adalah sebuah atau sesuatu yang sudah alamiah, yang ada di dalam setiap diri. Jadi yang namanya bahagia itu tidak perlu dicari kemana-mana, karena ia sudah ada di dalam setiap diri. Dia sudah tersedia berlimpah ruah di dalam setiap jiwa manusia. Hanya saja selama ini kita tidak menyadari itu semua, tidak menyadari keberadaan bahagia yang sudah tersedia berlimpah ruah di dalam setiap diri. Cukup disadari saja bahwa kebahagiaan itu sudah ada, dan kita cukup untuk menyadarinya bahwa
kebahagiaan itu telah tersedia dan kita bisa menggunakannya setiap saat, setiap waktu, dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Kalaupun itu ada objek-objek di luar sana, itu hanya sebagai stimulus atau itu hanya sebagai pendukung sebuah kebahagiaan. Namun apapun itu, kebahagiaan sudah tersedia dan berlimpah ruah dalam setiap diri dan setiap jiwa manusia. Teman-teman yang berbahagia, kita mungkin menyaksikan seorang atlet yang hebat. Apakah dia melakukan itu dengan mudahnya? Apakah dia memperoleh itu semua dalam tempo yang singkat? Saya pastikan tidak. Dia mendapatkan itu semua itu karena proses yang panjang, karena proses latihan yang terus-menerus, karena proses berlatih yang konsisten, karena dia mempunyai semangat yang luar biasa untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, untuk merubah dirinya agar ia menjadi seorang juara, memoles dirinya, mengukir dirinya, memahat dirinya, sehingga dia menjadi sosok seperti yang dia inginkan. Jadi tidak ada sesuatu hal pun yang tanpa dilalui, tanpa melalui proses-proses perjuangan dengan belajar, dengan berlatih, dengan mengukir dirinya, dengan memahat dirinya, dengan menempa dirinya, dengan proses-proses yang konsisten, dengan proses-proses keuletan diri, dengan disiplin yang tinggi, dengan tekad yang kuat, dengan perjuangan yang luar biasa. Dengan itu semua, apa yang kita lihat? Para atlet melakukan itu dengan sangat mudah sekali. Tetapi yang kita lihat di lapangan, ketika mereka bertanding dan lain sebagainya, seolah-olah dia melakukannya dengan sangat mudah. Tetapi di balik itu semua, ada sebuah perjuangan yang dilakukan dengan terus-menerus, yang dilakukan dengan konsistensi yang tinggi, yang dilakukan dengan disiplin yang baik, yang dilakukan dengan perjuangan dan semangat yang luar biasa, yang dibangun dengan pikiran-pikiran positif. Ini yang harus kita lihat, bahwasanya yang kita lihat di depan mata kita itu seringkali adalah sesuatu hal yang sudah jadi, tetapi prosesnya seperti apa itu yang kadang tidak kita ketahui. Seorang atlet hebat misalkan, atau seorang apapun yang menjadi ahli atau master, pasti dia melakukan itu dengan proses yang panjang, yang dilakukan dengan secara terus-menerus, penuh dengan kedisiplinan, keuletan, semangat yang tinggi, dan lain sebagainya. Demikian teman-teman, selamat pagi, selamat berbahagia, selamat beristirahat. Salam bahagia buat Anda semua. Rahayu.